Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah, itu berlaku untuk cowok. Tetapi yang ini, dari mana datangnya cinta? Dari hati naik ke mata, turun lagi ke hati. Nah, itu berlaku untuk cewek. Kebanyakan cewek itu emosinya dulu yang kena, baru dia melihat kenyataan. Setelah melihat kenyataan, kembali lagi ke hatinya. Apakah terus atau tidak? Begitu. Halo kepada para sahabat, para mahasiswa yang masih semangat menimba ilmu. Kali ini saya akan membahas sebuah topik, dari mana datangnya energi listrik dan bagaimana energi listrik itu sampai ke rumah kalian. Dan energi listrik di rumah kalian itu dari mana? Apakah dari PLTA Karangkates di Wlingi, atau dari PLTU Python, atau malah dari trafo yang di depan rumah, atau berasal langsung dari gardu yang di batas kota itu, atau gardu di pusat Jawa Timur, misalnya di Waru. Kita tunggu sebentar ya, share saya. Kita lihat sebuah generator 3 pas. Di sini yang menunjukkan generator 3 pas itu adalah konduktornya 3 ya, 3 pasang. 1, 2, dan 3. Ini kebetulan satu konduktor. Semakin banyak konduktornya, maka arusnya bisa menghasilkan arus yang lebih besar. Bagaimana jika kepingin menghasilkan tegangan yang lebih besar? Yaitu dengan memperpanjang konduktor seperti arah anak panah merah dan dengan memperpanjang konduktor sesuai dengan anak panah warna hijau. Kemudian di sini ada kutub N dan S. Flux magnet mengalir dari N ke S. Jadi konduktor-konduktor ini diputar melawan flux magnet sehingga keluar energi listrik bolak-balik. Seperti misalnya ini ya, dari cincin 1 mengalir gelombang listrik warna merah, kemudian di sini netralnya, nanti gelombang listrik akan kembali ke netral itu ya. Kemudian gelombang hijau, gelombang yang mengalir di jalur hijau atau di konduktor hijau, itu adalah fase kedua. Kemudian ada gelombang listrik yang lewat konduktor biru, kita sebut fase 3, dan masing-masing mempunyai netral sendiri. Nah, kebetulan disambung di trafo. Ya. Kita lihat, nah, kita besarkan trafo Y. Trafo Y ini mempunyai ciri khas ada konduktor netral di sini ya. Bisa disambung atau kemudian di sini ada tegangan antar pasang 13 akar 3 kV, dan di sini ya 13 akar 3 kV untuk konduktor hijau dan biru. Konduktor merah dengan hijau 13 akar 3 kV, sedangkan konduktor merah dan biru sama 13 akar 3 kV. Nah, ini masing-masing mengalir 4000 ampere. Siapa yang menentukan 4000 ampere? Mengapa kok bisa mengalir 4000 ampere? Karena bebannya terutama di trafo Y ini, karena konduktornya berhubungan langsung dengan trafo Y, bukan dengan trafo sekunder ini ya, tapi trafo Y. Jadi 4000 ampere yang menentukan adalah ininya. Nah, kemudian kok bisa lewat 4000 ampere? Itu karena kekuatan dari magnet dari sumbernya, yaitu N dan S-nya ini. Semakin besar energinya, maka kekuatan magnet ini harus makin tinggi. Bagaimana membuat N dan S ini makin tinggi? Ya harus dibesarkan ya.
selain dibesarkan harus dikasih arus listrik. Seperti contohnya kalau magnet dialiri arus listrik sebagai berikut, seperti kita lihat sekarang, magnetnya seperti ini ya. Maka magnet NS itu makin kuat. Makin besar sumber listriknya di sini ya, maka fluknya makin banyak. Makin besar lilitannya ini ya, maka fluknya juga makin besar. Makin besar juga diameter dari kutub N dan S ini, maka fluk yang dikeluarkan juga makin banyak. Makin bagus juga jenis bahan magnetnya, maka fluknya juga makin banyak. Tetapi makin besar fluk magnetnya, maka konduktor generator ini makin berat untuk melawan magnet. Karena dia harus berputar melawan magnet. Tapi dia kan diputar oleh turbin. Ketika dia sudah berhasil berputar, maka akan menghasilkan arus yang besar. Tentunya sesuai permintaan ya. Kalau permintaannya kecil, ya ngapain bikin generator besar? Tewas, rugi. Karena kamu memerlukan arus DC yang besar untuk menghasilkan listrik yang besar tadi dan memutar konduktor generator berat sehingga kamu memerlukan mesin penggerak yang lebih besar lagi. Dan itu adalah energi yang besar. Kalau dilihat dari tegangannya masing-masing 13 akar 3. Tapi tegangan itu adalah antar len. Ya. Tegangan itu adalah antar len. Tegangan. Tapi antar fasa 13 akar 3. Tetapi arusnya 4000 ampere sama. Karena seri kan hubungannya. Jadi sama ini arusnya masuk ke sini itu sama ya. Arus len dengan arus fasa sama untuk hubungan D. Kemudian tadi 4000 ampere itu dihasilkan dari sumbernya, itu bisa mengalir kalau trafonya memenuhi syarat. Trafonya memenuhi syarat, yaitu magnetnya. Magnet di trafo ini juga harus bisa menyedot 4000 ampere. Kalau magnetnya nggak mampu, terlalu kecil atau apa ya nggak bisa kesedot 4000 ampernya. Yang mengalir nanti bisa cuma 2000, bisa 1000, jadi 4000-nya nggak mengalir. Tetapi kalau kamu merancang magnet itu pas, maka 4000 ampere bisa mengalir. Pertanyaannya, bisakah merancang magnet atau core dari trafo sehingga bisa lebih besar 4000 yang mengalir? Nggak masalah. Kamu rancang aja trafo yang besar. Tetapi mengalirnya tetap 4000. Karena kemampuan sumbernya cuma 4000. Jadi sudah nggak bisa mengalir di atas 4000. Walaupun trafonya mampu. Itu ya.